Sampaikan dibacakan oleh Pak Edi. Ya kita baca hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin alim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي رحمة من عنده وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Sampai ayat 27. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali ya. Hari ini kita kembali bermajelis eh, tadarus ayat-ayat cerita di dalam Al-Quran yang sempat eh, pekan kemarin Ustadz Toha tepar. Ya, Alhamdulillah ini mulai sehat dan fit kembali sehingga insya Allah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Al-Quran kelak ya akan memberikan pembelaan pertolongannya dengan izin Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Baik sahabat Aceh dimanapun Anda berada, di pertemuan yang keempat yang juga ini di paket yang keempat, Alhamdulillah tadi sudah ada yang menyetorkan, Ustadz. Tadi Toha, Pak Idi lancar sekali, Masya Allah. Ya, ini Alhamdulillah. yang lain kayaknya nanti ketularan. Ya, mudah-mudahan kita saling mengingatkan ya satu sama lain karena menghafal Al-Quran ya memang program seumur hidup gitu. Baik, sahabat Aceh, dimanapun Anda berada, ini waktunya sudah menunjukkan karena untuk menghemat juga ya. Insya Allah juga Ustadz Toha besok akan silaturahmi ke Cimahi sehingga mungkin biar jangan terlalu malam ya untuk istirahat gitu ya. Baik, kita awali tadarus ayat-ayat cerita ini sama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah-mudahan membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja sahabat sekalian. Nah, silakan buku, kopi, dan Al-Qur'annya, mushafnya disiapkan sambil nanti kita sama-sama memperhatikan dan kemudian seperti biasa nanti kita diskusikan. Boleh nanti sambil penjelasan kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa lewat chat gitu. Ya, biar nanti nggak lupa ya, barangkali ada yang mau didiskusikan ataupun tanyakan. Baik, langsung saja untuk tempat dan waktu langsung kami berikan kepada pengasuh pesantren ilmu eksakta, yaitu Ustadz Ahmad Hafaz. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Aceh dimanapun saat ini sedang menikmati musim hujan ya. Jadi kalau musim hujan itu ada kata yang selalu teringat. Jadi kita berharap musim hujan ini tuh ma'an hodako. Wah, Hmm. Allah. Jadi kan di surat bisa dicek di surat Jin surat 72 ayat 16. Ya. Wa Allah istaqamu ala thoriqati la asqainahum ma'an hodako. Silakan Ustaz Mufradi dibaca dan terjemahannya. Surat Jin surat 72. surat 72 juz Ya, juz 29 ya. ayat 16. Ayat 16. Ini penulisannya Ya. ada yang seperti ini, ada yang nggak ada nunnya. Wa Allah istaqamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Artinya eh, se- seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak atau rezeki yang cukup. Di sini ada Hmm. kata-kata ma'an hodako wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an hodako. Ini kan. La asqainahum la asqainahum ma'an hodako. Nah, ini ada kata-kata ma'an hodako. Kalau kata ma'an ada di banyak tempat karena ini artinya air. Tapi kalau hodako itu cuma ada di ayat ini. Wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an hodako. La asqainahum. Bisa dicek di mushafnya di ada yang pakai nun atau ada juga yang tidak pakai nun ya di sini ya. Kalau di Ustadz Muradi ada nunnya enggak? Non, Ada ya. Ada yang ya, tanpa nun. idham bihuna sih itu. Iya, Yawaan. ada juga yang ditulisnya langsung ini. Enggak, tidak Uh, itu langsung ditulis ini ya. Wa'al Wa langsung. allawistaqamu. Iya, jadi nunnya hilang langsung ditulis. Nah, Hmm. jadi ada yang tulis seperti ini enggak? Wa allawistaqamu. Nah, ada yang Hmm. seperti ini mushafnya. Mungkin Pak Edi, Pak Rahman, pakai Enggak nun ada. atau pakai lam? Pakai nun. Langsung pakai nun semua ya? Ya. Oke. Ini kali pertama saya lihat ini ada nggak nyaman juga. Kenapa nggak ada pakai nun ya? Tapi setelah dicek memang ada yang pakai nun, ada yang tidak. Dan kita perlu disadari ini bahwa di Al-Quran itu kan yang namanya tulisan itu sekunder. Yang namanya Hmm. visual itu sekunder. Jadi yang visual mata itu mendukung telinga. Nah, jadi telinga itu nomor satu. Jadi Al-Quran itu adalah yang terdengar, yang terucap, bukan yang tertulis itu sekunder.
Hmm. Jadi yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan bentuknya tulisan, tapi bentuknya ucapan. Hmm. Kalau ada tanda-tanda domah, fathah, tasdid ini nggak ada zaman Rasulullah. Ya. Jadi bentuk visual itu diciptakan untuk mendukung bentuk verbal. Ini verbal, ini visual. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti kita akan perjelas berkaitan dengan kenapa kita tuh ada AAC. Ya. Wa allawistaqomu ala thoriqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Nah, ini yang saya ingin ingin kita garis bawahi pertama berkaitan dengan fakta seperti ini ya. Jadi teman-teman, sahabat AC, kalau menemukan Al-Qur'an kok beda tulisan, yang penting cara bacanya tuh bagaimana. Jadi apalagi kalau di mushaf yang lain, misalnya di mushaf tertentu itu, misalkan kita sering nggak nyaman, misalnya pakainya angka seperti ini. Nah, satu, dua, tiga. Ini kalau di kita kan kalau pakai yang dianggap di Quran tuh yang patah seperti ini ya. Ya. Ketika ada seperti ini semacam dianggapnya asing. Kita merasa nggak nyaman, merasa ada kurang ajar gitu. Padahal ini dan ini sama-sama asalnya dari Al-Khwarizmi, kreativitas Al-Khwarizmi. Cuma karena kita terbiasa dengan yang seperti ini, karena terbiasa, maka yang ini dianggapnya sebagai asing. Nah, teman-teman sejak awal itu kita perlu membedakan antara yang kebiasaan dan kebenaran. Ini dianggapnya asing. Jadi bukan bukan karena ini benar-benar asing atau ini salah, tapi karena kita itu adalah apa yang kita biasakan. Nah, kalau kita sering membaca Al-Qur'an ya, misalkan ini kebetulan surat Jin itu yang pernah saya hafal, nih sekarang saya paksa juga lagi hafal lagi itu ketika saya mau ke Cimahi, Pak Edi ini ya. Ini saya tak tahu ini Cimahi itu apa? Cimahi. Nah, kalau di Sunda itu kan kata-kata cai ya, Ya, air. Nah, cai. Kalau mahi itu artinya apa, Pak Edi? ma, Mahi, Cimahi. ma itu cukup. Ya, persis. Itu ketika itu, spontan ketika dengar Cimahi, saya nyari kemudian artinya tuh cai mahi, air yang cukup, air yang tidak kekeringan dan juga tidak kebanjiran, tapi selalu ada. Itu spontan ingatan saya itu ma'an hodako. Hmm. Wa allawistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an hodako. Loh, kok ini Cimahi ya? Ya. Jadi kalau kita istiqomah pada jalan Allah itu kita akan selalu mendapatkan Cimahi. Oke, Pak Edi pernah menyadari ini nggak Pak Edi? Ma'an hodako atau Cimahi. Kalau menghubungkan dengan ayat belum. Oke. Nah, ini yang kita sebenarnya ingin saya tekankan. Jadi kalau kita itu mencintai Al-Qur'an, nanti apapun tuh pasti akan terhubung dengan Al-Qur'an. Karena ya bukan bukan masalah kita mencocokkan, ya karena yang kita ingat di kepala kita itu kan Al-Qur'an. Jadi Hmm. ketika ada sesuatu ini ingatnya, "Ih, kok pas." Wa Iya. Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan melalui AAC itu adalah melawan sekulerisme. Jadi kita kayaknya tuh ketika kemudian ada kaitan dengan Al-Quran itu dianggapnya nggak ilmiah. Jadi Al-Quran tuh seolah-olah tuh hanya tentang akhirat saja. Ketika kita bahas matematika, membahas sains itu nggak ilmiah. Padahal kalau kita di otak kita itu isinya Al-Quran, ya pasti semua itu kayak dikaitkan dengan Al-Quran. Nggak mungkin tidak. Gitu. Nah, kita akan lihat ya. Jadi kalau di otak kita itu di sini Al-Quran ya, ini pasti akan terhubung dengan ini. Nah, ini yang kita pengen kita tanamkan di AAC itu adalah rasa tidak nyaman. Jadi kita akan dikaitkan di AC itu adalah rasa ketidaknyamanan. Ini rasa ketidaknyamanan itu penting ya. Karena rasa ketidaknyamanan itu adalah ruang untuk pertumbuhan. Kalau nyaman tuh pengennya tidur. Orang bergerak kan karena nggak nyaman kan. Nah, kita pengen ini kan kita ada dua hal ya. Yang ketidaknyamanan yang ingin kita bentuk itu adalah pertama
kalau kita mendapatkan ilmu, tapi kok nggak menemukan landasannya di Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi kita udah punya ilmu. Ilmu itu adalah lebih pasnya itu sebenarnya cabang-cabang ilmu. Kok nggak ada fondasinya di Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kok tidak terpikir eksekusinya, tidak terpikir detail operasionalnya. Ini yang pengen kita tumbuhkan itu melalui cerita. Karena cerita itu akan langsung memprogram dan memprogram ulang kesadaran kita. Ini yang mudah-mudahan, jadi bukan cocok logi atau apa, tapi kita tuh awalnya dari Al-Quran, bukan kemudian kita tuh mau membenarkan Al-Quran. Al-Quran sudah benar, nggak perlu dibenarkan ya. Yang perlu dibenarkan itu selain Al-Quran ya. Jadi ini yang pola pikir yang keliru ketika kita pengen membenarkan Al-Quran. Al-Quran sudah benar, nggak bisa benarkan. Jadi yang kita bayangin kalau di inilah, kalau di misalnya di sekolah, yang salah kan bukan kepala sekolah kan, yang salah jadi muridnya. Maksudnya kita tuh keliru ketika berusaha pola pikir itu yang ini ya akibat kita minder ya. Jadi kita kepengen membenarkan Al-Quran. Al-Quran itu tidak perlu dibenarkan, tapi yang perlu kita benarkan perilaku kita, perilaku sekeliling kita, ucapan kita ini benar atau tidak, bukan Al-Quran itu benar atau tidak. Nah ini yang ingin kita sampaikan dan kita akan melalui AC ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya kita buat kuatan fondasi. Oh ya, teman-teman, insya Allah kita akan bisa ini ya lebih sore untuk memulai AC. Jadi kita mudah-mudahan jam 8 bisa mulai terus supaya nggak terlalu malam. Ini sudah saya jadwal ulang. Jadi ini mudah-mudahan nggak cuma karena menjelang ke Cimahi, ke Maan Hodako ya. Hmm. Tapi mudah-mudahan seterusnya. Ini baru kali ini ya Pak Edi ya, Maan Hodako Ya, Cimahi. baru. Ini Ya, pas banget terima Pak. kasih nih. Udah dikasih. Maan Hodako, air yang cukup, air yang berkelimpahan. Oh, Cimahi ini. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa disampaikan Pak Edi ini ke warga Cimahi supaya Iya, bisa iya, betul, istiqomah. betul. Iya, iya. Oke, nah kita akan melanjutkan berkaitan dengan tadi ya. Jadi yang kita ingin tumbuhkan itu perasaan tidak nyaman. Jadi sekali lagi zona nyaman itu zona tidur dan secara kalau kita itu nggak secara sadar otak kita atau sistem biologi kita itu tuh sebenarnya tuh memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Itu secara alamiah seperti itu. Jadi lebih memilih suatu yang pasti-pasti daripada mencoba hal baru. Itu alamiah seperti itu. Jadi kalau di fisika itu inersia. Ya, Kita nggak akan siap. bergerak kecuali memang kemudian ada yang mencambuk. Maka sejak awal itu kita perlu menumbuhkan ketidaknyamanan karena dengan ketidaknyamanan kita itu akan tumbuh. Sahabat AC dimanapun Anda berada, ini kita akan kuatkan fondasinya dulu berkaitan supaya teman-teman itu tahu atau kita sama-sama punya tujuan yang jelas dan ini ya resonansinya sama. Jadi ada dua biangnya sekularisme. Nanti kita akan ini sekularisme ini seringkali dibahas tapi kita nggak sampai ke akarnya. Kita seringkali kadang-kadang kalau membahas sekularisme itu cenderung menyalahkan keluar. Kita menuju keluar ini kan, sana bangsa barat, budaya ini itu gitu. Iya. Ya keluar itu selalu selalu sekunder bahkan nggak penting. Jadi yang paling penting itu kita introspeksi. Jadi yang namanya kapal itu nggak akan pernah tenggelam kecuali bocor. Mau laut sedalam apapun kalau nggak bocor nggak akan tenggelam. Nah, sekularisme itu kita sendiri yang menumbuhkannya. Dan pengalaman bertahun-tahun itu ada dua hal yang saya sebenarnya gelisah ya. Ternyata memang ada pemenggalan Al-Quran yang disadari atau tidak itu berpengaruh besar pada sekularisme. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan namanya ayat ulama. Jadi ulama itu yang kalau kita sering mendengar kata-kata ulama itu kalau merujuk Al-Quran itu selalu yang dibacakan adalah innama Ya, yakhsyallah
Allah min ibadihil Yakhsyallaha min ulama. ibadihil ulama. Ini kan hafal semua ini kan ya. Ini Ya, sangat benar banget ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini saya pertama kali mendapatkan ayat ini secara sadar ya. Itu di pelajaran ke N1. Min ibadihil ulama. Dan sejak itu tuh kalau saya periksa kalau ayat ini selalu dipenggal seperti ini terus. Coba kita cek ya. Ini sebenarnya ayatnya tuh apa? Ini bisa kita baca di surat Al-Fatir, surat 35. Ayat berapa ya? Ada yang Pak Edi hafal Pak Edi? Oh, enggak, belum. Belum. Ini surat Fatir bukan Al-Fatir ya. Surat Fatir, ya, nggak ada alnya. Surat Fatir, surat pencipta. Ayat kalau nggak salah 2728. Surat Fatir surat 35. Alam taro anna waha anzala minas sama ima'an fa'akhrajna bihi min samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judatun bitu wa humru mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innahu azizun ghafur. Udah ketemu? Ini karena terlalu ya, panjang, nggak usah ditulis. Ditulisnya nama yakshawaha min ibadil ulama saja, penggalannya. Benar ya, 2728 ya. betul. Ustaz berarti bisa dibacakan Dari ayat 27. 7, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallahu min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bisa kita ini ya. Innama yakshawaha min ibadihil ulama. Ya, ini mansub pakainya fathah. Jadi hanyalah innama itu berarti pembatasan. Hmm. Namanya alat untuk membatasi. Jadi yang takut, yang yaksha itu bukan sekedar takut, tapi yaksha itu takut dan takjub. Jadi gemetar karena telah kalau kita lihat di kata-kata sebelumnya ini karena mencermati begitu akuratnya, begitu luar biasanya ciptaan Allah. Jadi ayat-ayat kauniyah. Jadi setelah mengamati ayat-ayat kauniyah kemudian ditutupnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi yang secara langsung berkaitan dengan ini itu berkaitan dengan kecermatan membaca fenomena alam. Hmm. Itu yang kepotong. Saya dulu ketika di KNU-an ini sebenarnya ayat tentang apa? Cuma zaman dulu kan yang namanya Al-Quran nggak ada terjemahannya. Jadi kok kenapa dipotong terus gini? Aku juga penasaran ini. Nah ini yang kalau kita bisa dicek di tafsir itu ya boleh dikatakan jumhur ya mayoritas mengatakan ini sangat terkait dengan pengamatan pada fenomena alamiah, natural science. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi masalahnya bagaimana ya?
Masalahnya yang sering kita sebut sebagai ulama itu kebanyakan nggak suka IPA. Jadi Iya. itu yang akhirnya kan disonansi kognitif ya. Jadi sama seperti juga ini ya yang sering saya sampaikan, hadis itu sangat terang benderang bahwa yang ditunjukkan Nabi Adam itu berkaitan dengan kemampuan numerasi, bilangan, dan kemudian operasi bilangan. Tapi karena kemudian para agamawan ustadznya nggak suka matematika, ya itu hadisnya nggak dibahas di situ. Jadi itu bukan bukan kesengajaan ya. Saya yakin para ustadz itu juga nggak kesengaja, tapi karena ya memang nggak kepikir ya, nggak kepikir bahwa ya itu tuh tentang fondasi matematika. Nah, ini juga nggak kepikir bahwa ini tuh, atau mungkin ya, kalau mau menjelaskan bingung juga. Nah, ini yang pemenggalan yang sering sangat terjadi berkaitan dengan ayat ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ketika mendengar ulama, ya itu berarti yang agamawan. Jadi yang namanya ulama itu yang nggak bisa mengelola tambang, walaupun gambarnya tambang. Ini yang terjadi seperti itu. Yang kedua, ini nah kita ini ya. Yang kedua itu adalah tentang ayat ilmu. Ini kalau kita sebut ini sebagai ayat ulama ya. Ini ayat berkaitan dengan kata-kata ulama. Kenapa disebut ayat ulama? Karena hampir dipastikan ketika merujuk ulama kepada Al-Quran, itu yang dipakai itu surat ini. Makanya kita sebut sebagai ayat ulama. Sebenarnya ada dua kata ya, kata ulama di Al-Quran. Yang pertama ini dan yang kedua itu spesifik ke Bani Israel. Makanya yang sering bukan sering, hampir selalu atau selalu dirujuk berkaitan dengan ulama itu adalah ayat ini. Cuma sekali lagi selalu dipenggal. Jadi langsung ke kesimpulan, langsung di ujung. Innama yakshawaha Min bati ulama. ibadil ulama. Yang kedua adalah ayat ilmu. Ini juga agak aneh ya. Dulu bukan dulu, ini sejak kita belajar ilmu sejak SD kita diajarin doa Robbi Sidni Ilma. Saya yakin teman-teman sering atau berulang-ulang mengucapkan itu. Robbi Sidni Ilma. Robbi Sidni Ilma. Ini pun boleh dikatakan selalu terpenggal. Jarang disampaikan satu ayat secara utuh. Robbi Sidni Ilma. Ya Rob, tambahkan. Ini sudah matematika, Sidni tambahkan ini. Robbi Sidni Ilma. Ya Rob, tambahkan aku padaku ilmu. Ini bisa dibaca di Quran surat Toha, surat 20 ayat 114. Silakan Ustaz dibaca Ustaz. Surat ke-20 Toha 114. 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyubda ilaika wahyuh wa qur rabbi sidni ilma. Silakan artinya Ustaz. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau, Nabi Muhammad, tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Coba kita lihat di sini ya. Sekarang ini kita lihat di sini Robbi Sidni Ilma. Ya Allah tambahkanlah ilmu. Kalau kita hubungkan dengan kata-kata sebelumnya, itu ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran. Fata'ala wahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdo ilaika wahyuh. Jadi jangan sampai kita tergesa-gesa, kita melampaui Al-Quran. Ini kalau sering diterjemahkan kan, kalau diterjemahkan secara letterlock Nabi Muhammad, kita tergesa-gesa pengen menguasai Al-Quran supaya cepat-cepat bisa hafal. Tapi kalau kita dalami lebih lanjut, itu jangan sampai itu ada yang melampaui Al-Quran. Itu yang pertama. Jangan sampai
semangat kita, pengetahuan kita itu kemudian melampaui Al-Quran. Matematika kita, fisika kita, kimia kita itu melampaui Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika kita robisitnya ilmu, itu tambahkan ilmu tentang Al-Quran. Maksudnya apa? Ya keseluruhan ilmu harusnya tentang Al-Quran. Ini karena robisitnya ilmu itu terpenggal dari sebelumnya, kita nggak muncul di benak kita ketika Robi Sidney Ilma itu berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Ini dua ayat yang dipenggal secara konsisten. Dan ini menurut pengamatan saya, inilah biang sekulerisme. Kita nggak perlu menunjuk ke luar ya. Ya nanti kalau keluar kita ribut dengan tetangga itu kan. Kita tunjuk di diri kita sendiri di umat Islam. Kita tuh menyebarkan sekularisme. Bukan dengan ini ya, justru menyebarkan sekularisme itu dengan memenggal Al-Quran secara tidak tepat, pemenggalan yang konsisten tidak utuh. Nah ini mungkin sudah pernah disampaikan di ini majalah Kiblat belum ini Pak Edi? Ya. Ini yang kita ada kecenderungan ini ya, kalau kita lihat ini kan umat Islam banyak kan ini ya, membendung liberalisme, membendung Hmm. sekularisme, membendung apalagi ya, itu kan ya itu penting ya, tapi yang lebih penting itu ya keluarga sendiri dalam kita. Hmm. Jadi kalau kemudian kita itu sendiri welcome sekularisme, bahkan kita itu ya pakai Al-Quran, secara ini tadi ya terpotong-potong seperti ini, ya yang hal yang dari luar itu hanya memperkuat saja. Kita sudah welcome saja, jadi pintunya sudah dibuka, maka ya masuk akan begitu mudahnya. Oke, itu dua hal yang ingin saya sampaikan di awal supaya teman-teman kita menumbuhkan rasa tidak nyaman. Rasa tidak nyaman di dalam diri kita, dan rasa tidak nyaman juga di sekeliling kita. Dua hal yang tidak nyaman tadi ya. Tidak nyaman kalau kemudian kita membaca Al-Quran, kita kemudian tidak memikirkan ini detail operasionalnya bagaimana. Tidak nyaman yang kedua, kalau kemudian kita mempelajari apapun, ini fondasinya itu di Al-Quran itu yang mana? Karena kita mengucapkan Robbi Zidni Ilma. Ini terkait langsung dengan ilmu Al-Quran. Itu mudah-mudahan jadi bekal kita dan kita tidak ada keraguan. Ini kayaknya kita kan umat Islam agak ragu ya. Jadi membandingkan karena sama-sama dengan bahasa, maka kita membandingkan Al-Quran itu dengan matematika. Membandingkan Al-Quran dengan fisika. Maka yang muncul adalah pikiran-pikiran integrasi. Itu kan orang-orang yang minder itu sebenarnya nggak waras itu kan integrasi. Masa maksudnya ya harus yang lain itu harus jadi bayangan saja masa firman Allah dibandingkan dengan manusia. Nah, tapi karena kita tuh ini ya ada minder. Apalagi yang kecenderungan yang kedua ketika kemudian eh, orang yang ini ya sangat cinta dengan Al-Quran itu kok kecenderungannya anti sains, anti matematika. Ya akhirnya kita umat Islam ya akhirnya terbelakang seperti ini. Hmm. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita kembali ke tema kita yaitu surat Nuh berkaitan dengan sekularisme. Silakan ada yang mau disampaikan mungkin Ustadz Rahman, Pak Edi, atau teman yang lain. Kayaknya lanjut dulu kayaknya, Ustaz. Oke. Nah ini sekarang supaya kita ini ya, ini secara prinsip seperti ini. Sekarang bagaimana terapannya? Nah, kita akan menerapkannya di secara ayat AAC ini ya. Hmm. Walakot arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka tab'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadhunnukum kadzibin. Ini saya bisa lancar seperti ini karena kalau setiap mau sholat saya baca Quran itu dulu, baca ayat itu dulu, baca lagi, kemudian untuk ini ya setelah setelah Fatihah pakai ayat itu. Jadi satu rokaat
yang sudah saya hafal dan yang sudah lancar ya surat-surat di juz amma. Nah, yang ayat yang satunya lagi itu yang sedang saya hafalkan. Ini menjadi tambah yakin sekali lagi ya. Jadi kalau kita ini juga berdasarkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mengajarkan kita itu supaya tidak terperangkap hanya pada kata-kata saja. Kita yang namanya ayat itu bukan hanya di ayat Al-Qur'an saja, tapi kan ada ayat alam semesta. Nah, ini berkaitan dengan menghafal Al-Qur'an itu ada penelitian yang sangat kuat ya. Banyak penelitian psikologi, neuroscience sangat kuat. Jadi yang namanya belajar bahasa asing itu ada istilahnya itu ini adalah asuransi. Asuransi saraf jangka panjang. Hmm. Jadi ini benar-benar sangat dampaknya sangat bagus dengan bagi kepala benak kita. Yang kedua itu juga kita dengan belajar bahasa asing itu kita menunda ini ya demensia. Jadi menjaga pertama asuransi saraf itu kemudian kita akan selalu sehat. Yang kedua itu juga terhindar dari penyakit-penyakit kepikunan. Hmm. Ini menambah semangat. Makanya penting sekali. Coba kita bayangin kalau di Al-Quran itu kan misalnya ada perintah misal atau di hadis ya perintah untuk tahfidz Al-Quran. Ini kalau disampaikan dengan bahasa sekarang akan lebih ampuh kalau kemudian kita dengan bahasa kaumnya, bahasa sains, bahasa medis. Jadi kalau terutama pensiunan orang-orang sudah sepuh itu banyak sekali yang mengalami itu post-power syndrome. Hmm. Ini karena biasa jadi kan kalau orang-orang pensiunan kan pasti sedang posisinya kebanyakan ya karena sudah tua posisinya kan posisi jabatan tinggi langsung jeglek gak punya anak buah. Kita bayangin kalau sudah jadi pensiunan usia 65 gitu. Berarti posisinya udah lagi puncaknya setelah itu pensiun jeglek. Wah itu drop banget. Hmm. Nah belajar bahasa asing karena yang meneliti itu bukan orang Islam jadi bukan belajar tahfidz Al-Quran atau memahami Al-Quran ya. Tapi ini sekali lagi ya betapa pentingnya kita untuk bisa mendetailkan Al-Quran itu jangan hanya terbatas pada tiga ini ya. Jadi namanya ulumul lisan. Kita kan menganggap ya ilmu-ilmu alat adalah ulumul lisan yang seringkali digembar-gemborkan di agama Ya. kita itu ulumul lisan. Hmm. Ilmu-ilmu berkaitan dengan omon-omon. Jadi hanya kita ketika untuk memahami Al-Quran kita dibatasi hanya berkaitan dengan nahwu, sorof, gramatika, berkaitan dengan balaghah, retorika, berkaitan dengan mantik, logikanya logika bahasa ini. Jadi seolah-olah untuk bisa memahami Al-Quran itu yang kita dibatasi hanya ulumul lisan, ilmu-ilmu lisan. Padahal kita tadi ini berkaitan tadi pentingnya bahasa asing kita tahfidz Al-Quran itu akan semakin kokoh kalau kita mempelajari neuroscience, kita mempelajari psikologi kognitif. Nah ini kan lebih nyambung, jadi lebih secara motivasi juga kuat dan juga kemudian detail operasionalnya lebih jelas. Nih, oke ya teman-teman mudah-mudahan juga ini ya selain memang kita harusnya tahfidz Al-Quran itu jadi bukan hanya pahala di akhirat nanti saja, di dunia pun kita bisa akan langsung merasakannya. Jadi jangan sampai di setiap hari yang kita lalui itu tidak ada ayat yang kita hafalkan. Ingat ya, jadi otak kita tuh sangat membutuhkan itu hal-hal baru. Jadi makanan bagi otak kita tuh hal-hal baru. Makanan pertumbuhan bagi otak kita tuh hal-hal baru. Nah, daripada kita memikirkan setiap hari ini hal baru apa yang mau dilakukan ini. Nah. Bahkan sampai Rasulullah itu mengatakan kan kalau kita berangkat ke masjid pakai jalur A, pulangnya pak jalur yang lain ya. Jadi kalau bisa itu setiap hari itu ada hal-hal baru yang kita lakukan.
Nah, masalahnya hal baru apa ya? Pikir lagi, pikir lagi. Nah, kalau yang bisa kita rutin, ya tahfidz Al-Quran. Dan yang paling gampang, tahfidz Al-Quran bukan sekedar tahfidznya. Tadi ini kan memahami bahasa asing. Berarti supaya paham. Supaya paham berarti kan paham maknanya. Maka AAC ini adalah terapi medis yang sangat baik gitu. Ini yang betul-betul teman-teman supaya ada motivasi. Jadi kalau kita membayangkan pahala kadang-kadang kurang mempan zaman sekarang gitu. Jadi kalau kemudian kita lebih takut misalnya coba kita bayangin lah. Nanti di akhirat itu ini dibakar dibanding di depan itu ada pecahan kaca mana yang lebih dihindari. Pasti pecahan kaca itu kan. Nah, ini yang hal-hal yang sangat yang dekat itu pun bahwa kalau sekarang kita akan tahu ya bahwa yang sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan itu sudah ada jejaknya saat ini. Jadi perasaan-perasaan dendam, perasaan marah, perasaan kemudian suudon itu sudah ada jejaknya langsung sekarang. Dinikmati penderitaannya sekarang sebenarnya. Jadi pahala itu bukan tentang di akhirat nanti, itu hanya nanti di akhirat itu hanya melipat gandakan, tapi efeknya itu sudah dialami sekarang. Itu yang kita maksud bahwa untuk mendetail operasional Al-Quran itu tidak terbatas dengan tiga ulumul lisan ini, nahwu sorof, balaghah, mantik, tapi semua ilmu haruslah detail operasional Al-Quran. Hmm. Oke ya. Nah, di sini kita akan coba mengambil contoh berkaitan dengan cerita ini. Kita akan mengambil contoh bagaimana kita memahami dua kata yang ada di surat Nuh ini, surat apa? Surat Hud ini, yaitu min qaumihi ila qaumihi. Kita bisa lihat di sini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kemudian di tempat lain, ya, kita coba dari awal ini ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhir mubin. Allah ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi itu ada min qaumihi ini kan ya. Coba kita yang ada ila qaumihi itu lagi kan? Ila qaumihi dan min qaumihi. Min qaumihi di mana? Di ayat berapa, Ustaz? Min qaumiyah 28. 8 ya. Kalau foto ini kita ada. Yang ada min qaumihi dibaca, Ustaz. Qolal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Inilah Ya, ini. Mana roka. mana rokaina. Allah butu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Kemudian di sini faqala al mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Nah, illa qaumihi karo min qaumihi ini kan. Illa qaumihi min qaumihi. Ini sesuatu yang sangat menarik dan ini bukan hanya kemudian bagaimana tentang ini ya, tentang kehidupan di surga. Ini yang sering juga kita sering salah paham itu bahwa Al-Qur'an itu petunjuk hidup di surga. Nah, kita di sini ila kaumihi dan min kaumihi kita akan jabarkan ini dengan sudut pandang secara psikologi dan secara sosiologi ya. Ila kaumihi kepada kaumnya, min kaumihi daripada kaumnya. Ada sesuatu yang menarik di sini di dalam sosiologi itu ada istilah yang namanya weak ties dan strong ties. Nah, kita akan lihat di sini ya. Jadi weak ties dan strong ties. Jadi ikatan lemah dan ikatan kuat. Ada yang pernah baca ini enggak? Ikatan lemah dan ikatan kuat. Ini penelitian ini bisa ini ya masuk jurnal internasional. Ini penelitian yang sangat dikenal luas di psikologi. Ikatan lemah dan ikatan kuat. Ada satu yang kita fakta seperti ini bahwa kalau kita anggap Nabi Nuh ini sebagai inovator, itu bagi ila kaumihi dan min kaumihi, itu Nabi Nuh itu memiliki ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat karena min kaumihi, karena ila kaumihi, jadi orang dalam.
Jadi pada dasarnya itu orang dalam itu sangat susah untuk membuat inovasi. Hmm. Ini fakta ya. Jadi Pak Edi bukan asli Cimahi ya Pak? Asli Ustaz, Asli situ, asli. oh, luar biasa. Oke, jadi di sini ada kecenderungan secara umum ya. Jadi kan namanya ilmu itu rata-rata ya, tapi di sini. Jadi kita kan bisa digali di sini. Kenapa kemudian Nabi ini kalau Nabi Muhammad kita bisa bandingkan ya. Nabi Muhammad itu punya strong ties itu di Mekah. Jadi kita di Mekah ini Nabi Muhammad itu punya ikatan yang sangat kuat. Hmm. Nah di Madinah itu weak ties, ikatannya lemah. Nah kita bisa lihat kalau kita tahu di Mekah itu dakwahnya itu dengan di Madinah lebih lama mana? Maka Di Mekah ya. Maka kan kalau totalnya ke sekitar 22 tahun lebih kan. Nah, 12 tahun kan di Mekah. Tapi penerimaan paling banyak di mana? Madinah. Madinah seperti itu. Jadi polanya itu memang seperti ini. Makkah itu hanya membuat fondasi di sana, kemudian bisa balik lagi Fathul Makkah seperti ini. Dan ternyata ini pola umum. Jadi beda dengan ini ya, beda antara ilmu sosial dengan ilmu ilmu alam. Jadi bedakan ya kalau kalau ilmu sosial atau soshum ya, soshum dan science tech. Kalau di soshum itu yang ini kan sebagian besar gitu ya. Pada umumnya kalau desain ini boleh katakan hampir semua atau semua. Oke, ini yang kita bedakan seperti ini. Jadi kalau di sosum di sini ini kebanyakan ini yang namanya inovasi itu akan diterima itu di wilayah yang seseorang itu punya ikatan-ikatan lemah. Ini menjelaskan kenapa kemudian dulu itu ketika matematika detik ya ini begitu susah diterima di Tegal, di Kabupaten Tegal. Malah kemudian akhirnya dipensiunkan sejak awal itu ya karena strong ties ini. Hmm. Nah, secara alamiah seperti itu. Jadi dan kalau ikatannya kuat itu akan ada kecenderungan itu untuk menarik supaya kembali ke kondisi awal, konformitas istilahnya. Nah, kalau kita tanyakan kenapa Nabi Nuh itu kemudian tidak ke tempat lain ya pada zaman Nabi Nuh itu umat masih sangat sedikit sekali ya. Mungkin hanya manusianya di situ saja. Oke, tapi hal yang sangat penting juga, seluruh nabi itu hampir semua itu adalah min kaumihi. Jadi pengecualian yang bukan min kaumihi itu ada nabi itu yang itu Nabi Lot dan Nabi Ibrahim. Dia kan nabi itu Nabi Ibrahim kan orang pindahan dan Nabi Lot itu bukan asli penduduk dari Sodom. Tapi semua nabi itu pasti sudah tahu budaya kaumnya. Ini yang sangat penting juga seorang nabi itu bagaimanapun harus berasal dari kaumnya. Nah, ini bisa dilihat di surat Ibrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Surat Ibrahim ayat di awal-awal bisa dicek teman-teman. Surat Ibrahim surat 11. Surat 11 ya betul. 11 Hud ya. Ibrahim 14. 14 di awal-awal di ketemu Ustaz di ayat ayat 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillu wa hum mayyasha wa yahdi mayyasha wa huwal azizul hakim. Oke, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum.
Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki karena kecenderungannya untuk sesat dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki karena berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk, dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, di sini ada kata bilisani kaumihi ya. Jadi ini suatu yang mendasar. Jadi nggak ada yang nabi itu orang yang asing, walaupun warga asing tapi sudah menyatu. Contohnya Nabi Lot. Jadi ila kaumihi dan min kaumihi bilisani kaumihi itu satu satu kerangka, satu frame. Ila kaumihi min kaumihi bilisani kaumihi. Jadi nggak ada yang kemudian Nabi itu benar-benar asing. Jadi walaupun Hmm. Nabi Muhammad ke Madinah itu kan juga sesama masih bangsa Arab ya, bahasanya masih sama. Jadi bukan benar-benar asing, cuma bedanya di Madinah itu wiktais, ikatan lemah, kalau di Makkah itu ikatan kuat. Jadi itu itu pola umum ya, bisa digunakan. Ini contohnya dulu ketika saya membuat ini TOSM ya, TOSM. Ini saya kemana-mana tuh nggak ini meyakinkan orang supaya membuat aplikasi ini. Jadi di Strong Ties di wilayah terdekat itu nggak ada yang kemudian tertarik dengan bagaimana atau tergerak ya, mungkin tertarik itu tapi dia nggak sampai tergerak, ataupun yang tergerak itu nggak sampai tergerak secara totalitas, tapi tiba-tiba itu ada teman yang di Nusa Tenggara Barat. Nah, dia teman yang dulu pernah keseangkatan di TI tapi nggak pernah dekat sebenarnya. Itu weak ties. Ya, ikatannya lemah. Tapi dia yang justru sangat antusias kemudian membuat TOSM. Itu fenomena seperti itu banyak ya. Makanya penting sekali di sini namanya silaturahim itu jangan hanya pada wilayah sendiri. Jadi ini wilayah strong ya. Ini di wilayah weak. Karena komunitas sendiri dengan komunitas yang lain itu cara melihatnya beda. Kebiasaan itu menentukan penglihatan. Strong ties itu agak ini ya, akan selalu melihat itu biasa, ataupun ketika nggak biasa itu menyimpang. Tapi kalau yang jauh itu akan melihat kelebihan yang tidak dilihat oleh orang yang memiliki ikatan kuat. Apakah suara jelas Pak Edi, Pak Rahman? Ini dari Tegal suara Jan Banter. Jelas, jelas kan? Jelas ya? Jelas, jelas. Ya, alhamdulillah. Nah ini pentingnya kita itu mengembangkan jaringan, tidak dibatasi oleh jaringan yang kita dekat saja. Karena justru sumber-sumber yang bisa melihat suatu gagasan baru itu justru orang yang di luar ikatan utama ini. Nah, itu bisa kita dalami berkaitan dengan konsep weak and strong ties. Bisa dicek di ini ya, tanyakan AI. Sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini penelitian yang lumayan terkenal ya di dunia sosiologi. Ini bisa dicek. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tema yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini suara lumayan berisik di sini hujan. Ya, suaranya hujannya banter kayak. Oke, tapi jelas lumayan ini ya. Ya, Jelas, jelas. jelas ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Ini Ya, berkaitan lanjut. dengan sekali lagi, ini betapa pentingnya ilmu alat, ilmu yang untuk menjabar Al-Quran itu tidak dibatasi pada ulumul lisan. Penting sekali. Jadi sayang sekali kalau kemudian kita belajar sosiologi, belajar psikologi, belajar geografi, belajar antropologi, itu bukan untuk detail operasional Al-Quran. Ini mudah-mudahan muncul ketidaknyamanan.
ketika yang namanya ilmu yang dipelajari itu tidak membuat pesan Al-Quran menjadi lebih terang. Karena otomatis setiap ilmu yang kita pelajari itu kan adalah bilisani kaumihi. Kalau kita belajar ekonomi, orang lain juga belajar ekonomi, berarti kan kita ketika berbicara dengan bahasa ekonomi itu bilisani kaumihi. Ketika kita belajar matematika, kemudian sekeliling kita itu juga belajar matematika, itu kan berarti matematika bilisani kaumihi. Nah, ini mudah-mudahan kita tumbuhkan rasa ketidaknyamanan di dalam diri kita kalau ilmu-ilmu yang kita pelajari itu tidak membuat pesan Al-Quran lebih terang. Pesan-pesan Al-Quran tidak semakin membumi. Pesan-pesan Al-Quran tidak mengubah diri kita dan sekeliling kita. Kita lanjutkan di ini ke ayat yang nomor berikutnya, Ustadz. Di ayat 28. Ya, Pak. Ya, 28 yang manaro, 28 ya. Ya, Naro, tiga kali naro. Kita akan lihat secara lain. 27, 27. satu itu ya, wa naroka. Ya, silakan. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Oke, di sini ada tiga kata naro yang diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang itu kan berarti harus diperhatikan lebih. Kita bisa di sini naro itu ada tiga. Kita akan meninjaunya dengan tiga sudut pandang. Naro yang pertama secara antropologi, yang kedua naro itu secara psikologi, dan berikutnya naro secara sosiologi. Nah, ini kita akan bisa lihat di sini ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini kemarin kita sudah membahas bahwa penolakan ini dilakukan bukan oleh kaumnya secara umum, tapi penolakan oleh pemuka kaumnya. Jadi kalau istilah di dunia politik atau di sosiologi itu oleh para opinion leader. Jadi para pemuka pendapat, pemuka umat. Kita bisa lihat di sini penolakannya. Waqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana wa ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi badiyar ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadzunukum kadzibin. Kita di sini ada yang berulang-ulang menggunakan kata naro. Ro itu artinya melihat. Naro. Ro'a melihat. Naro kami melihat. Ini ada dua hal yang bisa kita bahas ini ya. Bisa berkaitan dengan melihatnya dan berkaitan dengan kami. Melihat dan kami. Mana roka illa basyarum mislana. Dan kami tidaklah melihat kamu kecuali seperti kami juga. Nah, kalau secara antropologi, kalau berkaitan dengan suatu bangsa yang begitu mengedepankan naro, ini adalah bangsa yang menganggap keunggulan fisik itu sebagai penentu. Dan Nabi Nuh tuh manaroka illa basyar mislana. Tapi kamu tuh tidak lain seperti kami juga. Coba kita lihat kalau bangsa ke binatang lain, misalnya semut. Yang jadi raja semut, Ustadz Muradi pernah lihat nggak semut, Ustadz Muradi? Ya, pernah banyak kok. Yang pemimpinnya yang gimana? Ya, Biasanya yang ada besar pemimpinnya ya. kan? Itu yang Ada. besar ya, beda sendiri. Iya. Kalau kemudian di bangsa macan, itu juga yang besar ya. Jadi secara fisik tuh ada keunggulannya. Nah, di sini dikatakan
Mana roka illa basyar misalnya. Jadi secara fisik yang kami lihat engkau tuh nggak ada bedanya. Ini kalau kita lihat secara antropologi. Jadi di sana tuh belum bisa melihat namanya kelebihan di luar yang tampak secara fisik. Jadi kelebihan berkaitan dengan nalar, berkaitan dengan itu masih belum berkembang. Hmm. Jadi yang diutamakan adalah keunggulan secara fisik, baik secara fisik tubuhnya maupun secara fisik yang pakaiannya, secara fisik bangunannya. Jadi Naro itu yang diulang-ulang itu betapa menekankan keunggulan secara material fisik. Itu yang pertama. Manaroka illa basyarum mislana. Sekarang kalau kita lihat secara yang kedua, kalau secara psikologi kita bisa mengatakan di sini, kenapa kok kemudian pakai kami? Nah ini sudah secara logika itu sudah sesat pikir, namanya argumentum et populum. Argumentum et populum. Jadi menganggap yang suara terbanyak itu yang benar. Juga di sini para pemuka itu nggak berani mengatakan aro, saya melihat, tapi kami melihat. Jadi merasa mengatasnamakan kelompok. Dengan seperti itu, jadi lebih kuat, merasa lebih gagah. Jadi saya mengatakan ini bukan atas nama saya sendiri, tapi atas nama seluruh kelompok. Nah ini ada kecenderungan seperti itu. Argumentum et populum. Jadi mendasarkan argumentasinya et populum pada populasi. Karena nggak berani mengatakan pendapatnya sendiri. Maka naroka illa basyarum mislana. Naroka illa basyarum mislana wa manarokat taba'aka illa ladina hum aradiluna badiyar ro'i. Jadi argumentum ad populum supaya kerasa ini, kerasa besar, nggak berani berargumentasi one to one. Jadi nggak berani berargumentasi langsung, berargumentasi sendirian, maka menggunakan kelompoknya. Jadi membawa-bawa kelompok ketika pendebat Nabi Nuh. Mana rokat taba'aka ilal ladzina hum aradiluna badir ro'i. Ini secara psikologi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kemudian secara sosiologi ya. Nah, ini tema kita malam ini itu bagaimana pentingnya ilmu-ilmu lain untuk membuat detail operasional Al-Qur'an. Jadi kalau secara sosiologi di sini tuh yang namanya pengetahuan itu adalah sarana bagi kelompok terbesar. Kekuasaan itu yang kemudian dianggap benar. Jadi siapa yang berkuasa maka dia yang benar. Nah, ini yang kita lihat di sini ini menekan karena secara umum itu berpendapatnya beda dengan Nabi Nuh, ya suara sebagian besar itu yang benar. Jadi yang berkuasa itu yang benar. Nah, ini secara sosiologis seperti itu, yang berkuasa itu yang benar. Yang berkuasa itu yang benar. Nah, ini yang faktanya juga sekarang masih relevan ya. Jadi sesuatu benar atau tidak itu bergantung siapa yang berkuasa. Jadi kekuasaan itu kebenaran. Jadi kekuasaan itu menentukan kebenaran. Nah, sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini contoh sederhana ya. Jadi bagaimana suatu kata ini kalau kemudian dibedahnya hanya dengan ulumul lisan, ya kurang greget ya, kurang terang benderang. Dan kita harus mulai ya, ini ada kecenderungan kita kan ada apa ketakutan ya kalau kemudian Alergi. alergi. Dan ini saya alami sendiri, saya yakin teman-teman juga ngalami ya. Jadi kalau kemudian di Al-Quran itu sepertinya nggak ilmiah gitu. Makanya sejak awal kita tahu bahwa cerita-cerita ini sekali lagi berkaitan dengan Al-Quran, cerita-cerita dengan Al-Quran ini bukan untuk menyoroti masa lalu, tapi untuk menyoroti masa kini, saat ini di sini. Dengan cara seperti itu, kita nggak ada keraguan untuk kemudian menggunakan alat yang kita gunakan itu untuk menerapkan Al-Quran. Jadi yang diributkan bukan kebenaran
ini teksnya tuh apa sih? Kalau kita ribut terjemahan ini ya, itu ya satu hal lagi. Tapi yang lebih penting itu adalah berkaitan dengan kemanfaatan. Ini yang juga seringkali tidak jarang disampaikan ya di Al-Quran itu sangat jelas. Wa amma, nah ini yang juga wa amma ma yang faunasa. Nah, di surat Ar-Ra'd itu fayam kusufil ard. Ya, fayam. Nah, apapun yang bermanfaat bagi kemanusiaan, maka dia akan kokoh di bumi. Jadi intinya adalah pada kemanfaatan, bukan klaim kebenaran. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi kalau kemudian yang benar misalkan kita sendiri ya, yang benar itu makanan itu yang sehat, bukan makanan-makanan yang banyak pengawetnya, tapi yang tersedia yang banyak pengawetnya, ya yang dimakan itu yang banyak pengawetnya itu. Jadi yang berlaku di masyarakat itu bukan yang paling benar, bukan, tapi yang tersedia, yang Hmm. nyata, yang bermanfaat langsung. Nah, ini yang juga jarang disampaikan. Ada kecenderungan kita kemudian berkaitan dengan Al-Quran, itu tafsir-tafsirannya berkaitan dengan kebenaran. Mana yang lebih benar? Yaitu satu hal ya. Ya. Tapi kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana supaya bermanfaat bagi kemanusiaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini di tema yang ketiga ini. Ini suara semakin gemuruh di sini. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Mufradi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini lumayan Ya, memecah konsentrasi ini, Ustadz. ya, ya, ya. Oke, sahabat Aceh, dimanapun Anda berada, ya di Tegal ini cukup deras hujannya, ya, sampai suaranya, eh, apa namanya, percikan airnya luar biasa. Eh, bagi teman-teman, Bapak Ibu, ya, sahabat Aceh, dari pembahasan tadi ya, dari awal ada tentang sekularisme, kemudian ada ulumul lisan, ya, kemudian ada kata manaroka yang diulang-ulang 3 kali, jadi pembahasannya sangat relevan, ya. Mungkin ada dari sahabat yang memiliki sudut pandang lain, ya, ataupun yang mau ditambahi atau mau dipertanyakan, ya, mau didiskusikan, silakan. Ya, Rahman atau Pak Edi atau teman-teman, monggo. Ya Ustadz, Oh, siap. ini ya tadi ada penjelasan dari Ustadz Payang. Saya kira belum belum tuntas nih tentang Hmm. eh, perbedaan antara sosial sosial humaniora dengan sains teknologi. Tadi Ya, jadi sosial humaniora adalah sebagian besar, kemudian yang sosial teknologi adalah hampir semua. Ini kira-kira kaitannya mana tadi? Saya belum dapat penjelasannya, belum menangkap. oke. Ini ada hal yang menarik ya berkaitan dengan ini. Ini yang saya mulai menyadari ini dulu saya baca tulisannya Cak Nur ya. Tulisannya Cak Nur lah saya di mana tapi kalau nggak salah itu tulisannya Cak Nur berkaitan dengan ini ada kecenderungan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di berkaitan dengan alam semesta itu, nah kita ada tiga hal ini kan kalau di ayat itu ada tiga. Jadi Al-Quran, nah, sanurihim ayatina fil afaqi di kemudian manusia, kemudian pada fil afaq ya, fil anfus.
fil anfus, kemudian fil afak. Nah, ini bisa akan konsisten ini kalau kemudian kita lihat di surat 55, surat Ar-Rahman. Ustaz berarti dibaca yang surat Ar-Rahman, surat 55, 7 ayat yang pertama. Ar-Rahman surat 55. Bentar. Ayat berapa ya? Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamaul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban Wa Oke. anzalna ayat kelima ya. Ya, Asy-syamsu wal qamaru oke. bihusban. Nah, ini saling menguatkan di situ ya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan. Nah, kita lihat Al-Quran, insan. Kita bisa lihat di sini ujung-ujungnya sama di sini Al-Quran. Anfus itu insan. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan, wasyamsu wal qamaru bihusban ini kan. Asyamsu al qamaru bihusban. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Jadi nah, kita lihat sahabat Aceh dimanapun Anda berada. Ini kalau di titik B, Pak Edi masih ingat tidak Pak Edi ya? Ini. Jadi simbol satu itu Al-Quran. Hmm. Simbol yang kedua itu diri manusia. Yes, ya. Simbol yang ketiga itu alam semesta. Hmm. Jadi ini urutan ini sebenarnya eksplisit ada di Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annaul haq. Surat Adzariyat ayat 56. Ya. Ini kalau berkaitan dengan simbol dari luar ke dalam. Sungguh sungguh kami, sanurihim, sungguh kami akan perlihatkan kepada mereka, sanurihim ayatina fil afak. Ini dari luar. Jadi kalau luar ke dalam itu seperti ini. Nah, ini dari luar, in, outer in. Sungguh kami sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka sanurihim ayatina fil afaki dari afak wa fi anfusihim dan diri manusia hatta yatabayyana lahum annaul haq sehingga Al-Qur'an itu benar. Ini kalau dilihat dari urutan itu urutan yang pertama itu al-afaq. Urutan yang kedua itu adalah insan. Urutan ketiga itu Al-Qur'an. Tapi pertama sebagai seorang muslim itu nggak nyaman. Loh, kok masa Al-Quran nomor tiga? Pertama itu. Tapi kalau kemudian setelah diperiksa juga, ini kalau di sini sanurihim, him itu menunjukkan pada orang kafir. Orang yang tidak percaya di Al-Quran. Nah, ini yang saya nggak ketemukan dan belum dituliskan di titik ba. Kalau ada outer in itu harusnya ada inner out. Nah, ini baru disadari itu setelah titik B terbit ya. Jadi di Al-Quran juga ada yang inner out, Ar-Rahman, Allamal Quran, pertama Al-Quran, kedua itu Al-Insan, kemudian Asy-syamsu wal Qamar, kemudian alam semesta. Ini pendekatan yang dari dalam keluar. Nah, ini kita akan kemudian berkaitan dengan tadi. Kenapa berkaitan dengan sifat ilmu yang berkaitan dengan humaniora dan sains tech. Ini adalah bagian yang humaniora. Soshum ya, soshum. Sosial humaniora. Yang ini adalah berkaitan dengan sains tech. Coba kita lihat di sini ya, berkaitan dengan sains tech. Itu kata kuncinya adalah bihusban, hisab, hitungan, kalkulasi. Jadi di bahasanya adalah bahasa angka, numerasi, bihusban.
Nah, kalau berkaitan dengan soshum, ini adalah al-bayan, literasi. Ini ini luar biasa sekali di Al-Quran itu sudah sangat terang benderang seperti ini. Jadi kalau berkaitan dengan sains tech, itu semakin kuat itu yang namanya numerasi, namanya angka. Bahkan yang namanya AI, kita kalau AI kan kita ngetik pakainya apa, Pak Edi? Pakai huruf ya, Pak Edi ya? Ya, pakai huruf. Pakai huruf. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita di komputer ini kita masukkannya kan kita huruf. Abjad dari A ke Z. Kita tanya ke misalnya ChatGPT, pakai huruf. Nah, diproses oleh ChatGPT, ini bahasanya nggak pakai huruf. Ini bahasanya hanya angka 0101, 10. Kemudian dimunculkan lagi karena kita berhadapan dengan manusia, maka ChatGPT mengubah angka itu menjadi huruf. Jadi ini albayannya, ini husbannya. Itu selalu seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan bahasanya sebelum ke pertanyaan inti. Nah, kenapa kemudian kalau di ilmu sains tech kita dianggap sebagai ilmu pasti? Hmm. Kita sering menganggap sebagai ilmu pasti ya. Hmm. Ini yang sering kali itu kita nggak jelas. Sebenarnya pasti itu pasti apa sih? Gitu kan. Kalau kita lihat misalnya di pelajaran kimia, itu kan selalunya semuanya pendekatan. Makanya ini Pak Edi, ini pengalaman kami ngajar, itu anak-anak tuh nggak nyaman dengan perkiraan. Pengennya kalau ada 0,0 panjang sekali. Ditulis semua. Kalau kalkulator muncul, berapa dimunculkan. Karena itu ilmu pasti kagaknya. Iya, iya, iya. Ini nggak bisa tadi. Jadi yang dimaksud ilmu pasti, ini ketika salah, pasti salahnya jelas. Hmm. Jadi yang namanya benarnya belum tentu. Tapi kalau kalau salah, pasti salah betul. Kalau benar, belum tentu sebenarnya. Hmm. Jadi yang dipastikan itu kesalahannya. Iya, iya. Namanya falsifikasi. Jadi jadi kita dengan definisi tertentu ini ketika nggak pas pasti salah gitu kan ya. Tapi ketika benar, nah, yang namanya di sini kan nggak ada kebenaran sebenarnya ya. Tapi ilmu pasti itu karena pasti kesalahannya lebih gampang diperiksa. Hmm. Bukan kemudian dipaksain 0,0 ini yang salah satu yang akan kita ubah sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kalau di science tech itu kita menganggap itu misalnya hidrogen dengan hidrogen, misalnya kita lihat sini, atau oksigen dengan oksigen, hidrogen dengan hidrogen. Ini kan dianggapnya sesuatu yang sama ini, hidrogen. Kita lihat hidrogen itu berarti, Pak Edi masih ingat ya Air Pak Edi ya? Hidrogen itu nomor atomnya berapa Pak Edi? Eh, satu ya. Satu, ya. Nah ini ada nomor satu, nomor atomnya satu hidrogen. Ini muatannya positif satu, berarti di sini ada elektron satu negatif. Hmm. Ini hidrogen, hidrogen ini dan hidrogen ini sama persis ini seperti ini, nggak bisa dibedakan kan? Nah, beda dengan manusia. Manusia itu sebenarnya si A dengan si B ini dikasih nama beda karena memang beda. Hmm. Misalkan ada anak tiga, ya saya kasih nama, ada yang namanya Royhan, ada yang namanya Abim, ada yang namanya Atia, karena tiga orang itu beda. Nah, ketika ketika ini kan bisa disamakan seperti ini. Makanya ketika berlaku di hidrogen, ya berlaku secara pasti di hidrogen ini. Nah, manusia itu kita biasanya ini supaya bisa dianalisis kan dikelompokkan. Kita dikelompokkan berdasarkan suku, berdasarkan keluarga. Itu sebenarnya kan keterpaksaan. Karena setiap orang pun sebenarnya beda. Bahkan satu manusia pun beda. Makanya kalau di tradisi penulisan ilmiah itu kan ada namanya. Misalnya Pak Mufrodi nulis ini, Mufrodi ketika tahun 2018. Mufrodi 2022. Karena Mufrodi tahun 2018 bisa beda dengan ini. Jadi berbeda terus-menerus. Iya, iya, iya. Bahkan kalau kita secara umum ya, jadi kalau setiap 7 tahun itu sebenarnya tubuh kita juga berubah total. Tapi kita merasa yang sama ya, orang yang sama. Hmm. Atau semua diganti ya. Kecuali ada sangat sedikit ya, itu yang kalau nggak salah yang tidak diganti itu hanya lensa mata. Yang lain hanya diganti. Kita kita saat ini tuh udah beda dengan atomnya dengan lain. Hmm.
Makanya ya tadi, makanya di sini ya ketika berlaku ketika kondisi A, maka B ini dalam kondisi yang sangat ketat, namanya ceteris paribus ya. Hal-hal yang lain itu dianggapnya sama. Nah, kalau di sains itu nggak perlu ada kata-kata kayak gini, karena hidrogennya hidrogen itu. Hmm. Nah, seperti itu bahasanya seperti itu, Pak Edi. Jadi makanya untuk menangani manusia itu jangan hanya dianggap sebagai angka, Hmm. tapi tetap harusnya bihusban. Dengan albayan, bukan bihusban. Ini yang sangat mengerikan itu ketika kita menangani manusia, karena manusia itu kalau masuk ke sekolah itu kan yang dipakai itu adalah nomor induk siswanya ya Pak Edi ya. Ya. Itu kan yang pakainya itu ya. Karena nomor induk siswa itu kan sebenarnya yang diolah itu bukan manusianya, Hmm. administrasinya. NIS nomor berapa misalnya, nomor induk siswanya. Ini supaya bisa dikelola. Jadi ketika kita mengelola nomor induk siswa, itu jangan kita menganggap kita mengelola manusia. Kita hanya mengelola Hmm. angka aja di sini, di husban ini. Nah ini yang batas-batas seperti ini kalau nggak disadari, kita menganggap manusia itu hanya angka-angka saja. Nah itu secara umum seperti itu. Jadi menangani menangani manusia itu dengan albayan. Menangani afak itu dengan bihusban. Mungkin seperti itu, Pak Edi. Ya, ya. Ya, oke, Ustaz. Baik, ini mungkin lanjut pertanyaan tentang penjelasan ini, Ustaz. Kalau eh, simbol yang kedua itu masuknya albayan literasi, kemudian simbol ketiga itu bihusban yaitu numerasi. Nah itu Al-Quran itu apa itu? Apa ikutnya literasi saja? Jadi Al-Qur'an itu kita menggunakan bahasa ini ya. Oke, kita ada yang banyakkan orang tuh apakah Allah itu berbahasa Arab gitu kan ya. Nah, kita akan perlu ditinjau di sini. Jadi yaitu itu hanya tekan lagi itu berkaitan dengan ini ya. Sekali lagi yang namanya bahasa itu sebenarnya penyederhanaan ya Ustaz ya. Tapi seperti ini. Ini kita mulai dari apakah Allah itu berbahasa Arab. Nah, ada suatu percakapan seperti ini ya. Ada orang percakapan ini orang Indonesia yang pinter nih jadi tour guide ya, orang Indonesia. Nah, ini orang Indonesia, ini orang bule. Orang bule lebih tinggi ya biasanya. Sekarang walaupun ini orang bule. Nah, kita lihat di sini. Nah, orang bule itu ngeremehin terus sama orang Inggris seperti ini. Nah, orang Indonesia itu bilang seperti ini kan diremehkan terus akhirnya orang Indonesia ngomong. Nah, orang Indonesia ngomong seperti ini kan bahasa Inggrisnya. Saya ngomong bahasa Inggris. Ini ya, jadi orang Indonesia saya tuh bicara bahasa Inggris ya. I, I am speaking in English. Saya ngomong dengan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu satu-satunya bahasa yang kamu tahu. Ini orang Inggris. Ya, ini turisnya seperti ini ya. Ini orang Inggris. Amerika lah, ya Inggris Amerika misalnya. Ini Indonesian. Saya ngomong bahasa Inggris ini karena bahasa Inggris itu satu-satunya yang kamu tahu. Nah, ini kata orang Indonesia. Kemudian orang Indonesia itu kemudian melanjutkan, tapi kamu ngomong bahasa Inggris ke saya itu karena bahasa Inggris itu satu-satunya yang kamu tahu. Bisa ditangkap ya ini ya. Jadi misalkan ini orang-orang Inggris itu ngecek banget ya bahasa Inggrisnya gagapan. Nah, orang Indonesia aja saya itu ngomong bahasa Inggris ke kamu karena you ini Ya. hanya tahu bahasa Inggris. Hmm. Maka saya ngomong bahasa Inggris. Ya, Lah you ngomong bahasa Inggris ke saya itu karena you itu bisanya bahasa Inggris saja. Hmm. Oke. Nah, ini yang sering kali kita berkaitan dengan eh, ini ya persoalan apakah Allah berbahasa Arab itu seperti ini ya seringkali yang ini kan jadi yang berkaitan dengan bahasa ini sebelum ini ya literasi numerasi yang namanya bahasa itu kan medium. Jadi kalau dari kita menyampaikan dari A ke B ini
Ini namanya komunikator yang menyampaikan pesan. Ini namanya penerima pesan, komunikan. Oke, ini komunikator mau menyampaikan pesan ke ini. Ini pakai bahasa apa? Bahasa si A atau bahasa si B? Bahasa si B. Pasti bahasa si B. Jadi ketika kita mau ngomong misalkan manusia ke mesin, ini manusia, ini mesin. Ini pakainya bahasa manusia atau bahasa mesin? Mesin. Bahasa Iya. mesin. Jadi nggak mungkin bahasanya itu bahasa manusia. Kita ngomong mesin bahasa manusia orang gila. Hmm. Walaupun sekarang sudah ini ya sudah canggih AI itu kan ya. AI kita bisa perintahkan AI ini paham. Itu pada dasarnya harus dipahami oleh mesin ini kan. Jadi bahasa itu mengikuti si penerima, Hmm. bukan yang pengirim. Nah itu yang perlu disadari sejak awal. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya Tuhan itu apa, tapi bahasa si penerima. Kenapa Allah berbahasa Arab? Ya karena satu-satunya bahasa yang dipahami bangsa Arab itu bahasa Arab. Hmm. Nah ini yang harus disadari sejak awal ya. Oke ini sebelum. Nah terus Al-Quran itu Yang mana? yang mana gitu sering itu kan ada perdebatan seperti itu ya. Oke sahabat Aceh dimanapun Anda berada, ini pentingnya kita itu ini ya tidak hanya tidak membuat Al-Quran itu mengurung diri kita. Pentingnya kita itu memahami ayat Allah yang lain. Ini yang sering saya sampaikan ini waktu ini dulu saya ini ya 1 tahun yang lalu di Jember Januari. Saya bilang seperti ini. Jadi itu bersama ini ya ketua RMI PBNU. Saya nyampaikan seperti ini. Jadi yang terjadi umat Islam sekarang itu kan beriman pada Al-Quran, ayat Allah Al-Quran, tapi kafir pada ayat Allah alam semesta. Jadi seolah-olah yang boleh dan harus membaca alam semesta itu orang kafir. Ini tanpa sadar kan dipikir kita seperti itu ya. Jadi beriman pada satu ayat, mengingkari ayat yang lain. Nah ini akan sangat jelas pesan ini ya, seperti ini. Coba kita akan lihat, maksudnya yang namanya, misalkan ini, kita lihat berkaitan dengan matematika supaya terang benderang. Ini supaya debat-debat teologisnya nggak bolak-balik seperti itu ya Ustaz berarti ya. Kita akan perluas akan gambar. Jadi seperti ini, kalau di Pitagoras ini ya seperti ini ya. Pitagoras itu seperti ini, contoh paling sederhana seperti ini. Ini kalau ada 3, ini 4, ini 5 nih kan. Nah, Pitagoras ini yang ciptakan manusia atau bukan? Manusia. Oke, atau yang lebih ini saya lebih contohnya lebih jelas. Saya dulu penasaran waktu kecil, jangan pakai Pitagoras nih. Saya akan lebih jelas. Ini dengan lingkaran. Nah, di lingkaran ini kita mengenal namanya bilangan pi. Bilangan pi itu angkanya itu 3,14 dan seterusnya masih panjang ya. Saya dulu sering mikir seperti ini. Kenapa kok manusia membuat susah-susah sendiri? Kenapa nggak pi sama dengan 3 saja? Hmm. Dulu saya pusing ini. Ini orang pengangguran banget dan orang lain kok mau gitu. Hmm. Kenapa kok pi itu 3,14 sekian angkanya jadi susah ngitungnya? Nah, karena manusia itu sebenarnya nggak menciptakan matematika, nggak menciptakan pi. Yang namanya pi ini itu adalah keliling lingkaran ini dibagi dengan diameternya. Itu nilainya seperti ini. Pertanyaannya, kalau kemudian manusia tidak menemukan pi, tidak menciptakan pi ini, apakah pi itu ada atau tidak? Ya ada. Tetap ada Ada. itu kan. Manusia hanya mengungkapkannya. Hmm. Kalau alam semesta itu tidak ada, ini ada atau tidak?
Apakah pi itu tetap 3,14 ini atau enggak? Nah, di sini mulai perdebatan. Gimana kalau nggak dalam semesta? Nah, oke. Ini yang menciptakan itu siapa? Bahasa ini tuh siapa? Simbol-simbolnya ini memang buatan manusia. Tapi inti pesannya, ini bukan manusia yang menciptakan. Manusia itu hanya mengungkapkan. Hmm. Jadi ada yang kalau bahasanya itu apa alam semesta itu bahasanya bahasa matematika seperti ini geometri. Jadi Allah tuh kalau bahasanya Plato menurut Plato ya, sebelum menciptakan alam semesta materi itu geometri dulu. Karena ini tuh abadi walaupun alam semesta misalnya kiamat, apakah nilai pi ini berubah? Hmm. Nggak akan berubah ini kan. Kita Ya. bisa bayangin kalau alam misalnya bumi itu hancur, umat manusia pindah ke Mars, apakah pi itu berubah? Ya nggak akan berubah dulu. Nah seperti itu. Jadi pesannya itu bukan manusia yang membuat. Kita hanya ngungkapin saja. Nah, kalau kita kemudian bisa menerima ini bukan manusia, kita hanya menciptakan simbolnya. Dari seperti itu kita bisa memahami Al-Qur'an. Jadi pesannya itu ya pesan dari Allah. Cuma kemudian pemilihan katanya, pemilihan setiap kata itu kan bukan pemilihan yang milih bukan Nabi Muhammad. Nah, Hmm. seperti itu Ustaz Mufradi. Iya, iya. Iya. Nah, ini kita kalau kemudian di sini kan kita ada kebebasan kemudian otak-atik ini karena ini ya nggak ada nabi yang disuruh memaksakan di simbol seperti ini. Tapi kemudian disepakati ini bukan ciptaan manusia. Jadi pi itu bukan ciptaan manusia. Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Mungkin seperti itu, Ustaz Muradi ya. Iya, Nah, iya. tugas kita itu bagaimana detail operasionalnya bagaimana. Kalau kita kemudian mempertanyakan kenapa ini nanti nggak akan pernah bergerak. Hmm. Mungkin seperti itu, Ustaz. Seperti tema tersendiri. Ya, ya. Tapi ini maksudnya ada satu contoh seperti ini ya. Ada sesuatu yang sangat terang benderang, tapi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa pi itu buatan manusia. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini kan dari seperti itu kita bisa mulai ada memahami kenapa kemudian itu ini sebagai firman Allah. Gitu. Ada contoh yang lain, kita akan banyak contoh. Kita tuh menganggap sesuatu itu kelihatannya terang benderang matematika itu dibuat manusia, tapi kita akan banyak contoh sekali itu misalnya bilangan prima. Bilangan prima sampai sekarang tuh kita nggak tahu polanya. Bilangan prima masih Peti tahu ya masih ingat ya Peti ya bilangan prima. Ya. 135. Kalau satu bukan bilangan prima Peti. 35 ya. Jadi mulai dua, 235 ya. 2, 3, 5, 7, 7. 11. 11. Nah, ini bilangan yang hanya ada dua pembagi habis. Dua itu bisa dibagi dua, bagi satu, bagi dua. Nah, ini misalkan 11 itu hanya bisa dibagi 1 dan 11. Benar. Ini kita itu misalkan seperti ini, ada seperti ini. Apakah kalau di sini ini kan ada prima yang berdekatan seperti ini. Dua, Apakah tiga. akan selalu ada prima yang berdekatan seperti ini? Kita nggak tahu. Kita sampai sekarang tuh nggak nggak menemukan pola umum untuk bilangan prima. Dan karena ketidaktahuan ini, maka Hmm. bilangan prima ini menjadi dasar untuk membuat PIN, PIN ATM, kode-kode ini ya kripto, kode-kode di komputer di dunia internet itu sangat tergantung dengan pemanfaatan sifat bilangan prima yang kita tidak sepenuhnya tahu. Hmm. Jadi kalau ada angka besar, angka yang sangat besar misalkan 10 digit, kita memfaktorkan primanya itu bisa berabad-abad. Bahkan Hmm. komputer. Jadi yang namanya PIN atau yang kode-kode keamanan di internet itu adalah memanfaatkan pengetahuan kita tentang ketidaktahuan. Hmm. Karena kita belum tahu itu bilang prima itu sifatnya bagaimana. Oke ya. Jadi apakah bilangan prima yang seperti ini ciptaan manusia? Kalau ciptaan Iya. manusia kita harusnya bisa menguasai kan. Nah, kita hanya mengungkapkan saja.
Nah, itu ada yang mengatakan itu bahwa yang matematika itu simbolnya bikinan manusia, tapi strukturnya yang disimbolkan itu adalah bukan ciptaan manusia. Ya, ya siapa? Nah, itu ada yang percaya Tuhan, ada yang percaya enggak. Gitu. Tapi bagi seorang Muslim, ini adalah kita sebut sebagai ucapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Seperti itu, Ustaz Muradi. Ya, Ya. baik, sahabat sekalian, eh, tadi sudah ya banyak hal yang dibicarakan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dr. Rahman, Pak Rahman. Cukup. Alhamdulillah. Cukup. Biasanya banyak nih. Gimana sahabat sekalian? Ini di ayat ke-28 ya, 27, masih 27. Masih 27. Insyaallah cukup, Ustaz. Oke, Atau mau ditambahkan ini? jadi closing ya, statement ya. Sahabat Asyik dimanapun Anda berada, ini sejak tahun berapa ini kan isu untuk integrasi ilmu dan sebagainya tuh ramai sampai sekarang tuh hanya sampai diskusi terus-menerus ya. Dulu itu Hmm. tahun 1400 Hijriah, ketika memasuki tahun 1400 Hijriah, itu ada banyak sekali itu menyambut abad 15 Hijriah. Ya, Baik, Pak Edi, waktu itu masih ini wartawan kiblat ya, Pak. iya, iya. Jadi menyongsong abad 15 Hijriah. 11 Itu Hijriah. era kebangkitan umat Islam. Hmm. Ini sekitar tahun 1979-an. Tapi apa yang terjadi? Perang Iran-Irak. Jadi Iran, Irak, wow, bantai-bantaian. Jadi sekarang tuh bahkan untuk mengucapkan itu umat Islam nggak sanggup, udah trauma, kayak nggak mungkin. Mulai aja juga kemudian setelah itu juga masih ramai itu kan berkaitan dengan pentingnya integrasi imtak dan imtek apa imtak dengan iptek gitu. Ini banyak sekali wacana-wacana seperti ini. Nah, kita mudah-mudahan kita ini ya dengan AAC itu kita akan konkret saja, kita sangat jelas. Yang penting itu sejak awal itu jangan ragu bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Jadi kita itu harus setiap ilmu itu harus berdasar pada Al-Quran. Setiap ilmu itu harus terinspirasi oleh Al-Quran. Setiap ilmu itu harus dipandu oleh Al-Quran. Itu sejak awal mudah-mudahan tidak ada keraguan ini. Hmm. Jadi ini yang pengen kita sampaikan bersama-sama karena itu penting sekali. Believe to achieve. Hmm. Kita harus yakin dulu dengan. Jadi munculnya idenya Tosem dan sebagainya itu ya kita yakin dulu ada yakin pasti Al-Quran ini adalah panduan umat Islam di dunia ini untuk rahmatan lil alamin. Yakin seperti itu. Maka yang tadi ya, yang mulai dari pemenggalan ayat mudah-mudahan kita utuhkan. Itu cara yang paling ini ya, nggak berisik kan kita kan. Jadi itu sangat langsung ke sumber kita sebagai umat Islam yaitu Al-Quran. Jadi tiga hal yang tadi kita sampaikan, tapi intinya tadi pertemuan kita kali ini itu kita akan tadi barusan kita mencoba satu kata saja, misalnya naro, itu bisa sangat luas ketika kita tidak membatasi ilmu-ilmu alat itu hanya pada nahwu sorof, balaghah dan mantik. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Roti. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dan diskusinya ya pada Tadarus Aceh di Jumat ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di pekan depan ya. Tentu barangkali sahabat sekalian yang terbesit tadi belum ditanyakan ya nanti bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya dan terus apa namanya untuk tadi sudah disampaikan kesehatan otak ya, menambah bahasa asing yaitu bahasa Arab ya satu ayat sepekannya weekly ayat gitu.
Mudah-mudahan itu ya yang bisa kita sama-sama bahas. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari dapat sekalian kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf sampai ketemu di Jumat depan atau nanti mudah-mudahan besok ketemu dengan Pak Edi. Ya, di Cimahi ditunggu. Pak Edi Mahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tutup Ya, ya. Jadi besok jam berapa dari Tegal? habis Habis Jumat Pak, Habis Jumatan. jam Oh, 12.30 Insya Allah. ya, ya. Sehat semuanya, mudah-mudahan terus selamat di jalan. Ya, Amin, amin. tunggu ya. Baik. Makasih Ustadz semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana tuh?